Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Fitriana, NIM 2106311000123 dari Pendidikan Informatika kelas 6D. Di sini saya sudah membuat media pembelajaran yang inovatif, yaitu media pembelajaran interaktif berbasis iSpring. Oke, sekarang kita langsung saja pada simulasi penggunaan dari media pembelajaran tersebut. Nah, di sini sudah tampil. Oke, kita langsung saja masuk. Nah, di sini ada klik mulai. Materi yang kita akan bahas kali ini yaitu tentang data manipulation language. Nah, pada menu ini terdapat beberapa button, yaitu ada tujuan, materi, evaluasi atau kuis, rangkuman, dan juga referensi. Oke, pertama kita masuk ke tujuan terlebih dahulu. Nah, di sini akan menampilkan tujuan dari pembelajaran kita, yaitu peserta didik mampu memahami, menerapkan, dan mengkomunikasikan pengertian, konsep struktur, hierarki, aturan, dan komponen tentang data manipulation language. Oke, kita balik ke menu lagi. Nah, di sini terdapat materi tentang topik pembelajaran kita kali ini, yaitu data manipulation language. Oke. Jadi di sini ada pengertian dari DML. Apa sih itu DML? DML adalah bahasa yang memungkinkan pengguna dapat mengakses atau memanipulasi data seperti yang diatur oleh model data. Jadi manipulasi data itu adalah pengambilan informasi yang disimpan dalam basis data, penempatan informasi baru dalam basis data, penghapusan informasi dari basis data, dan modifikasi informasi yang disimpan dalam basis data. Selanjutnya, di sini akan menjelaskan tentang query. Jadi, apa sih query itu? Nah, query adalah pernyataan yang meminta pengguna mengambil informasi. Bagian DML yang terlibat dalam pengambilan informasi disebut bahasa query. Jadi, istilah bahasa query ini sering disamakan dengan memanipulasi data. Sedangkan SQL adalah sebuah sintaks untuk mengakses query. Oke, jika teman-teman atau peserta didik kurang paham tentang pengertian dari DML yang sudah kita bahas sebelumnya, kita bisa klik di sebelumnya untuk bisa dibaca ulang. Kemudian jika sudah, kita klik selanjutnya. Ini sudah kita bahas, kita klik selanjutnya. Nah, di sini terdapat beberapa perintah yang digunakan dalam DML, yaitu ada perintah insert, select, kondisi like, update, dan juga delete. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu dari perintah-perintah tadi, yaitu ada insert. Ini digunakan untuk menambahkan baris pada tabel. Ada dua cara, yaitu dengan cara pertama menambahkan baris setiap kolom dengan menggunakan sintaks yang ini, yang ada kotak warna biru ini. Kemudian kalau menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menambahkan baris hanya dengan mengisi data pada kolom tertentu saja menggunakan sintaks ini. Oke, bisa dibaca-baca lagi. Jika sudah paham, maka klik selanjutnya. Nah, di sini ada perintah yang kedua, yaitu ada select. Select digunakan untuk menampilkan data yang ada dalam suatu tabel. Perintahnya atau sintaksnya yaitu select, lalu distinct, select list from table search where search condition. Lalu jangan lupa di belakang ada titik koma. Kemudian jika untuk memilih semua kolom dari tabel, dapat menuliskan tanda asteris sesudah kata select. Nah, menggunakan simbol bintang ini, berarti itu adalah semua kolom. Perintahnya seperti ini. Kemudian untuk menampilkan data untuk kolom tertentu menggunakan select kolom 1, kolom 2 hingga kolom ke N.
Lalu from nama tabel, jangan lupa tanda titik koma di akhir. Oke, selanjutnya kita masuk pada kondisi like. Kondisi like ini digunakan untuk menentukan pencarian berdasarkan pola tertentu dalam suatu kolom. Sintaksnya menggunakan sintaks seperti ini. Nah, tanda persen dapat digunakan untuk menentukan wheel chart atau sembarang huruf baik sebelum maupun sesudah pola. Dan perlu diingat bahwa operasi ini hanya untuk membandingkan data atau nilai bertipe string. Oke, selanjutnya kita membahas tentang update. Nah, update ini digunakan untuk memodifikasi data dalam tabel menggunakan perintah sebagai berikut ini, yaitu update nama tabel, set nama kolom sama dengan nilai baru, where nama kolom sama dengan nilai, dan titik koma. Next, di sini yang terakhir yaitu perintah delete, digunakan untuk menghapus baris pada tabel. Perintah yang digunakan sebagai berikut. Nah, jadi ini sintaksnya delete from nama tabel, where nama kolom sama dengan nilai, titik koma. Nah, materinya sudah sampai sini saja. Jika teman-teman atau peserta didik kurang paham, bisa dibaca-baca lagi di sebelum-sebelumnya ini. Jika sudah, kita balik ke menu. Oke, sekarang kita masuk ke kuis atau evaluasi untuk kita bisa tahu seberapa paham sih materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke kuisnya, start quiz. Nah, di sini kita diminta untuk menjawab setiap pertanyaan yang sudah disajikan. Oke, dari nomor 1. Yang dimaksud manipulasi data adalah kecuali, menciptakan. Lalu submit. Nah, jika jawaban benar akan muncul tampilan seperti ini, seperti hijau berwarna hijau, lalu tulisan correct. Lalu continue. Create. Continue. Nah, ini anggap saja kita jawab ini. Nah, jika jawabannya salah akan muncul warna merah dan juga kita akan diberitahu mana nih jawabannya benar. Jadi bisa sebagai evaluasi untuk kita sendiri. Oke. Gambar ini menggunakan perintah untuk update nama siswa pada kolom nama di tabel siswa dari yang sebelumnya bernama Tati menjadi Risma. Oke. Nah, di sini saya hanya membuat 5 soal saja. Jadi, untuk melihat skor yang kita dapatkan, kita bisa klik view result. Nah, di sini mendapatkan 80 poin. Bisa juga kita untuk mereview kuis yang sudah kita kerjakan, kita klik. Nah, ini bisa dibaca-baca lagi untuk bahan belajar. Kemudian jika sudah close review. Oke, sekarang next selanjutnya kita masuk pada rangkuman. Nah, rangkuman ini untuk meng-highlight dari apa saja yang kita sudah pelajari tadi di materi tadi. Nah, di sini ada pengertian atau definisi dari DML, kemudian di sini ada tentang query, pengertian SQL, dan juga ada perintah-perintah apa saja yang digunakan dalam DML itu. Ini ada insert, select, kondisi like, update, dan juga delete. Oke, sekarang kita masuk ke menu lagi. Tadi rangkuman sudah, dilanjutkan dengan referensi. Nah, di sini terdapat beberapa referensi yang digunakan jika peserta didik atau teman-teman ingin mendalami lebih dalam tentang materi kita kali ini, yaitu tentang data manipulation language. Oke. Nah, sekian saja. Saya rasa sudah cukup tentang simulasinya.
Oke, sekarang saya akan membahas atau menjawab tentang pertanyaan berikutnya, yaitu kenapa saya memilih media pembelajaran iSpring. Oke, saya memilih pembelajaran interaktif berbasis iSpring ini karena media ini cocok untuk pembelajaran yang inovatif berdasarkan model pembelajaran problem-based learning, yaitu berupa media yang interaktif. Nah, dengan begitu peserta didik dapat memungkinkan untuk masuk ke dalam situasi yang harus mereka selesaikan. Melalui media pembelajaran ini juga memungkinkan pengguna atau peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran melalui kuis yang tadi dan juga terdapat tombol-tombol navigasi yang ada. Oke, selain itu, iSpring ini sangat mudah digunakannya dan juga memiliki tampilan yang menarik. Materi pembelajarannya yang dibuat dengan iSpring dapat diakses melalui berbagai perangkat dan platform. Contohnya seperti desktop, laptop, tablet, dan smartphone. Ini memastikan bahwa peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran di mana saja dan kapan saja mereka butuhkan. Oke, yang selanjutnya tentang keterkaitan media pembelajaran dengan karakteristik di Pulau Madura. Karakteristik siswa yang ada di Pulau Madura ini kurang kreatif dan inovatif karena mereka seringkali merasa bosan dan malas pada saat pembelajaran itu berlangsung karena kurangnya inovasi dari pengajar yang biasanya hanya dilakukan secara konvensional saja. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan semangat dan motivasi siswa dalam pembelajaran, saya membuat media pembelajaran berbasis iSpring. Dengan menggunakan media ini berbasis teknologi yang lebih menekankan pada keterlibatan siswa dan dapat meningkatkan pola pikir yang lebih kreatif pada peserta didik. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.